Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Renita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dengan tugas membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada beberapa nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun aktivitas-aktivitas yang saya lakukan sebagai guru penggerak selama 3 tahun ini adalah: yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik yang berperan sebagai among belajar, saya akan memfasilitasi pembelajaran murid-murid saya agar sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan kodrat mereka. Saya akan mengupayakan pembelajaran yang berpusat dan mengutamakan keberpihakan pada murid, sehingga mereka dapat tumbuh secara holistik, baik secara sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik, kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan gamifikasi, kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai yang kedua adalah mandiri. Sebagai seorang pendidik yang selalu ingin berkembang, saya akan selalu berusaha memunculkan motivasi dari dalam diri untuk membuat perubahan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk menjadi teladan bagi murid-murid saya. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, yang pertama, memberikan teladan bagi siswa untuk selalu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan mandiri dalam berbagai hal. Kemudian, merencanakan dan melakukan perbaikan diri dengan mengupgrade pengetahuan melalui diktat pengembangan diri, baik daring maupun luring, serta pelatihan mandiri yang ada di PMK. Kemudian, saya aktif mengikuti dan mengembangkan komunitas belajar dan MGMP. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Semangat untuk senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi secara positif, apresiatif, dan produktif sebagai pembelajaran untuk bekal menuntun diri murid dan terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan, menjadikan refleksi sebagai suatu kebiasaan dan memiliki daya saing yang tinggi. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, memanfaatkan hasil supervisi sebagai bahan untuk perbaikan. Kemudian, memanfaatkan saran dari rekan guru untuk memperbaiki cara mengajar. Kemudian, konsisten dalam melakukan refleksi setelah pembelajaran berlangsung. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Memahami pentingnya kesaling tergantungan positif terhadap seluruh warga sekolah. Membangun hubungan kerjasama yang positif dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan menggandeng dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan wali murid. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan terkait nilai kolaboratif adalah membuat kuis kolaboratif untuk pembelajaran berkelompok dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Kemudian, mengembangkan komunitas belajar profesional guru sebagai sarana untuk pembelajaran berkelanjutan. Dan koordinasi dengan kepala sekolah tentang berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam program P5. Nilai yang kelima adalah inovatif. Semangat untuk senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, serta mampu melihat peluang atau potensi yang ada
bisa digunakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid sebagai bentuk pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan terkait nilai inovatif adalah di kelas saya menerapkan konsep gamifikasi di mana siswa mendapatkan poin dan penghargaan untuk setiap pencapaian mereka dalam belajar bahasa Arab. Misalnya, mereka bisa mendapatkan poin untuk setiap kosakata baru yang mereka pelajari atau setiap kalimat yang mereka kerjakan dengan benar. Kemudian, saya mengajak siswa menyelesaikan tugas melalui aplikasi Padlet, sehingga murid bisa langsung menuliskan materi tugas di dinding Padlet. Kemudian, mengadakan kompetisi kecil di kelas seperti kuis cepat tangkap kosakata atau lomba membuat kalimat melalui aplikasi Kahoot dan Wordwall dengan memberikan hadiah sederhana untuk pemenang. Dan juga murid saya ajak untuk membuat video singkat dalam bahasa Arab di mana mereka memperkenalkan diri, bercerita tentang kegiatan sehari-hari, atau mengulas sesuatu dalam bahasa Arab. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.